semua mendapatkan rahmat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, maghfirah-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami semua ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Rabb, usia anak istri kami dalam ta'atillah wa ta'atil Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, para kiai kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang istiqamah, yang selalu mengizharkan hak ya Rabb. Lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami Indonesia ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengadu keuntungan, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil tanah air kami, negeri kami Indonesia ya Rabb. Hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, perandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Allah, binasakan mereka semua ya Rabb. Berikan kerugian, kekalahan kepada mereka semua ya Rabb. Buka kezaliman-kezaliman mereka semua ya Rabb. Buka kesalahan-kesalahan mereka semua ya Rabb. Buka tujuan jahat dan buruk mereka semua ya Rabb. Adu antara mereka dengan mereka ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nasibkan kami semua ya Allah bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Doa. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada penghulu alam suri tauladan ihsan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'in tabi'in, ulama salafin salihin wa muqallidin fi din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, wa bil khusus para habaib min zurriyyati Rasulillah, anak cucu darah daging Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bersama kita adalah Habib Syakir. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada guru-guru kita, para alim ulama kita, tuan-tuan guru kita, para muallim, guru kita Abu Karam Wasfaram, Kiai Haji Abdul Tayyib. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah, diberikan istiqamah Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Abu Karam Ustaz Nabi, Al-Ustaz Aini, Al-Ustaz Muradi LC. Begitu juga Ustaz Ketua DKM kita Ustaz Fadlullah. Begitu juga Ustaz Roro Jijai, Wakil Ketua DKM. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak RW kita Bapak Haji Ali SA. Begitu juga jamaah DKM masjid-masjid yang terkumpul di ini, tempat yang saya tidak sebutkan satu persatunya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada beliau. Qari kita yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan diistiqamahkan dan diberikan, dikabulkan segala hajatnya. Mengatur acara yang saya muliakan, alhamdulillah. Saudara jamaah haji muliakan dalam Allah, kecintaan seorang kepada Nabi, dengerin ya, bagaimana pengetahuan dia kepada baginda Rasulullah. Kalau orang tersebut mengenal baginda Rasulullah dengan cara yang baik, dia mengenal baginda Nabi Muhammad dengan cara yang benar-benar ilmu yang dia tahu, ditanamkan berdasarkan keimanan, maka tidak ada lagi yang dia tuju di dalam kehidupannya kecuali dia akan mengikuti, memfigurkan baginda Rasulullah. Tidak ada lagi figur di dunia ini yang pantas kita ikuti kecuali figurnya baginda Rasulullah. Tidak ada di dunia ini orang yang pandai kita ikuti, yang pantas kita ikuti, kecuali orang itu berfigur, mencontoh akhlak baginda Rasulullah SAW. Saya ingin menceritakan ada satu sahabat Nabi, seorang wanita yang sangat mencintai Nabi. Pada saat Nabi di kota Madinah, Nabi lagi asyik, tentram, ayem, enak, lagi tentram-tentramnya. Maka Yahudi, kafir Nasrani, kafir munafikin, mereka tidak senang dengan
maka mereka menyusun kekuatan menyerang baginda Rasulullah dengan cara mendadak. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mendapat informasi dari informan Nabi, dikasih tahu, ya Rasul, itu pasukan adu Allah, musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya Allah, mereka telah bersiap untuk menghancurkan Islam di kota Madinah ini, bahkan ingin menangkap engkau hidup atau mati. Maka baginda Rasulullah mengumpulkan sahabat. Nabi mengumpulkan sahabat, dikumpulkan sahabat. Walaupun pendapat Nabi pasti benar, walaupun pendapat Nabi pasti betul, pasti Allah akan ridhai, tapi Nabi mencontohkan kepada kita, setiap ada masalah jangan lupakan musyawarah. Ajak musyawarah. Walaupun mereka bukan orang yang alim, walaupun mereka bukan orang yang pintar, mungkin idenya lebih cermat, lebih cemerlang daripada kita. Maka Nabi mengumpulkan sahabat. Hai sahabat, kita mendapat informasi bahwa pasukan adu Allah, musuh-musuhnya Allah, telah bersiap-siap siaga dengan pasukannya, dengan persenjataan yang komplit, akan menyerang, mau hancurkan Madinah. Bagaimana ini? Ada yang punya saran, ada yang punya satu ide untuk menghalang mereka. Maka pada saat itu timbullah salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, orang dari Persia, kalau sekarang orang Iran, ya. Tapi bukan Syiah, bukan awas, jangan dibilang Syiah, ya, bukan. Akhirnya saudara, Salman Al-Farisi berkata, ya Rasulullah, apabila kami menghadapi musuh yang tidak sebanding dengan kami, mereka lebih kuat ya Rasulullah, sedangkan persenjataan kami tidak cukup, maka kami buat farij ya Rasulullah. Apa itu farij? Menggali lubang, luasnya itu 14 meter, dalamnya 14 meter, panjangnya sekota Madinah. Kira-kira kalau digali zaman sekarang, nggak pakai beko, nggak pakai mesin, pakai pacu, berapa hari? Sehari sanggup nggak kita? Agak. Sahabat, nah ide ini diterima oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, laksanakan. Sahabat semua siap ya Rasulullah. Mereka pulang bawa pacu, mereka pulang bawa apapun yang mereka gali. Di tengah kerjanya Rasulullah memandang para sahabat, lalu memanggil Abdullah bin Mu'ad. Ya Abdullah bin Mu'ad, ya Abdullah bin Mu'ad, sini. Lebih ya Rasulullah, aku berikan tugas kepadamu yang berbeda. Siap ya Rasulullah, tugas apa yang kau akan berikan kepadaku? Tugas kau masak di rumah untuk menyuguhi ini sahabat. Siap ya Rasulullah. Pulang Abdullah bin Mu'ad, ketok pintunya saudara, ketok pintu rumahnya. Pas dibuka, istrinya melihat marah. Hei suamiku, kau gak malu? Sahabat dan Rasulullah lagi menggali farij, engkau pulang, balik sana. Jangan marah dulu wahai istriku, ini ada tugas beda dari Rasulullah. Tugas apa? Kita disuruh masak untuk menyuguhi para sahabat yang ada ratusan. Istri bingung. Kenapa? Abang-abang ikut sini. Kalau zaman dulu Pak, ada namanya tempat beras disebut pendaringan. Pendaringan ya. Pendaringan dibawa ke pendaringan. Lihat Bang, itu gandum cuma seliter. Kalau sekarang beras seliter. Cuma beras seliter Bang, nggak ada lagi kita. Mau beli nggak punya duit. Aduh gimana? Muter ke belakang, lihat ada kambing satu. Diturunin tuh kambing, dipotong. Si Abdullah bin Mu'ad potong kambing, dilihat oleh anak yang satu usia 5 tahun, yang satu usia 3 tahun, dikulitin sendiri, potong sendiri, cincang. Udah kita bikin bubur kambing. Ya salah. Beras liter kambing satu, bubur kambing, ayo bikin udah beres. Abdullah bin Mu'ad pergi lagi, ikut bantu ganti lagi. Udah itu anaknya yang usia 5 tahun sama yang 3 tahun ngomong, bang, dek, ada apa? Kita main-mainan yuk dek. Mainan apa? Mainan kayak tadi bapak, adik jadi kambingnya, abang jadi bapaknya. Ya Allah. Ya Allah. Boleh, ayo. Itu adiknya dicentangin, diambil itu pisau bapaknya tajam, digorok lehernya. La ilaha illallah. Dipotong tuh leher tuh adik, benar-benar dipotong. La ilaha. Darahnya muncrat, tuh anak menteriak, lihat adiknya mendarah, tuh adik kelejat mati. Oh Allah. Si ibu datang dari belakang lagi masak, ya Allah,
Tungku orang Arab beda sama tungku kita dulu. Tungku kita paling kuat 4 kayu. Tungku orang Arab di negeri Arab 2 orang masuk tuh anak mati lagi. Ya Allah. Tapi bagaimana seorang muslimah sahabat Nabi, dia tidak sedih dengan kematian anaknya, dia tidak sedih dengan dua-duanya mati, satu digorok, satu lagi kebakar api. Dia angkat yang dari api ditaruh, dia angkat yang dari depan kemudian dipotong lehernya, dia taruh, dia bersihin itu darah, dia terus masak, dia senyum, dia gembira karena tugas dari Nabi lebih mulia daripada kedua anak. Sekarang saya mau tanya, kalau bapak-bapak ini lagi hadir begini mau jalan, pas mau jalan ditelepon sama bininya udah sampai masjid, bang, ini anak muntah-muntah sakit, jadi nggak datang? Kagak jadi. Duduk terus sampai habis. Ingat, sekarang udah banyak paham-paham yang menghina sahabat. Sahabat Nabi bukan tandingan kita. Sahabat Nabi orang-orang yang mulia. Bukan kelas kita untuk menghakimi sahabat, bukan kelas kita untuk menuding sahabat, bukan kelas kita untuk mencela sahabat. Ingat, ashabi kan nujum fis sama. Sahabatku bagaikan bintang di atas langit. Ashabi kulhum udul. Sahabatku semuanya adil. Sahabat Nabi orang-orang yang mulia. Gimana gak mulia? Matanya memandang wajah Nabi, tangannya memegang menyentuh badan Nabi, bersalaman dengan Nabi, salatnya berjamaah dengan Nabi, makannya berjuang, mengorbankan harta tenaga bersama Nabi, tumpah darahnya untuk membela agama Nabi. Itu semua orang-orang yang mulia, saudara. Kita belum ada sedebu kaki sahabat, belum ada kita. Jangan songong, jangan kurang ajar sahabat. Ya, ingat, Nabi sangat benci kepada siapapun orang yang mencaci maki sahabat. Haram dia akan masuk surganya, haram diterima amal ibadahnya kalau berani-berani mencaci sahabat. Ingat, kalau ada majelis taklim, siapapun pemimpinnya, dia mengajarkan untuk membenci sahabat, maupun dia disebut pangkat wali, maupun disebut orang yang alim bagaimana, tinggalkan majelis itu. Itu bukan majelis yang berkah, tapi majelis haram jadah, saudara yang begitu. Ingat, ini saya sudah dengar ini banyak sekali sekarang yang menghina-hina sahabat. Mulai muncul, saudara. Awas, ini sahabat dia, sahabat anaknya mati dia nggak peduliin. Yang penting tugas masak Nabi, ditugasin sama Nabi dia girang. Kita hadir maulid anak sakit berhenti, pulang kita. Beda. Awas, jangan sampai kita menghina sahabat. Akhirnya bagaimana? Ini sahabat perempuan istrinya Abdullah bin Mu'ad, dia masak, beres masak, dia samperin suaminya, bang, kenapa? Kasih tahu Rasulullah, buburnya udah matang, suruh Rasulullah makan dengan para sahabat. Maka suami datang, ya Rasulullah, ada apa ya Abdullah? Masakan sudah siap ya Rasulullah, ayo kita makan. Siap. Bilangin sama sahabat semua, ayo kita makan di rumah Abdullah bin Mu'ad. Diumumin itu sahabat berduyun-duyun, ratusan sahabat datang di rumah Abdullah bin Mu'ad. Sampai di depannya Rasulullah berhenti, diam Rasulullah. Sahabat bingung, kenapa Rasulullah diam? Lalu Rasulullah berkata, Abdullah, lebih ya Rasulullah, aku ada 3 permintaan untukmu. Siap ya Rasulullah. Sahabat kalau sudah diminta oleh Nabi, gak bakal sahabat nolak. Siap ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Rumah kamu kecil ya Abdullah, sahabat ada ratusannya, gak mungkin muat mereka masuk. Lalu bagaimana? Izinkan aku untuk mohon kepada Allah agar semua sahabat bisa masuk rumahmu. Silakan. Rasulullah mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah. Itu rumah mendadak melar, gede. Mana ada zaman sekarang yang bisa melarin tembok? Ada nggak? Nggak ada. Paling nggak nambahin ngegedein di sana. Ya, apalagi sekarang tanah udah sempit. Paling ke atas. Itu rumah melar, tembok melar. Mujizat baginda Rasulullah. Lihat, sahabat ada ratusannya masuk di ruang tamu. Ya, mungkin kalau segini 100 orang, 200 orang, ruang tamunya jadi segede gini. Berkah doa Rasulullah melar, masuk semua. Terus Rasulullah bilang, ya Abdullah, boleh. Yang kedua permintaanku, apa ya Rasulullah? Aku yang membagi bubur ini, jangan siapapun. Karena Rasulullah SAW punya prinsip,
kalau umatku lapar, biarlah aku orang yang pertama mengalami kelaparan. Ali. Tapi kalau umatku kenyang, biarlah aku orang yang terakhir mengalami kekenyangan. Inilah hebat seorang pemimpin, jiwa seorang pemimpin. Beda nggak sama kita? Gak usah jauh-jauh lah. Kalau ada sembako di RT, kira-kira yang dibagi keluarganya dulu apa masyarakat dulu? Keluarga. Keluarganya dulu kan? Ya. Masyarakat belakangan, baru RT. Ya, mudah-mudahan kita doakan pemimpin-pemimpin kita jangan ada kayak gitu lagi. Lihat pemimpinnya baginda Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah menyendokin, ayo sahabat sini siapa yang mau makan, bawa piringnya, bawa. Mana mangkok-mangkok, mana wadahnya? Rasulullah sampai semuanya makan, yang mau nambah silahkan. Diselayani oleh Rasulullah, disendokin satu persatu. Akhlak baginda Rasulullah jadi seorang pemimpin, dia turun, dia layani masyarakat. Beliau luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ali. Dimasukin. Udah beres, siapa yang mau bawa pulang? Buat anak istrinya, ayo bawa bekal buat anak istrinya. Anehnya itu bubur kagak habis-habis, jangankan habis, tidak kekurangan satu sendok pun, bubur itu masih utuh. Ali. Sallu ala Nabi Muhammad. Ali. Luar biasa saudara. Udah semua pada makan, pada pulang, istirahat. Nanti kita teruskan lagi. Tinggal Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Mu'ad. Setelah Abdullah bin Mu'ad datang, ya Rasul, tinggal kita berdua yang mau makan. Iya. Ayo Rasul, kita makan. Abdullah, baik ya Rasulullah, aku tidak akan makan bubur ini sebelum kedua anak bersama. Baik ya Rasulullah. Turun suaminya Abdullah, datang, istriku, mana kedua anak kita? Kenapa emang Bang Nabi Muhammad pengen ngajak makan bareng? Istrinya masih ngumpetin, gak kasih tahu kepada suaminya bahwa kedua anaknya meninggal. Bang, anak kita dari pagi capek dia jual main, sekarang dia lagi tidur istirahat, biarin aja jangan diganggu. Abang aja kesana makan sama Rasul, ntar anak bareng sama saya. Oh iya deh, jangan duduk lagi. Ya Abdullah, aina waladak. Ya Abdullah, mana anakmu? Ya Rasul, anak saya kecapean habis main. Terus lagi tidur ya Rasulullah. Bangunin. Allah. Bangunin. Ya Rasul, turun lagi. Istriku disuruh bangunin sama Nabi Muhammad. Ya Allah Bang, masih diumpetin. Takut. Takut apa? Bukan takut ya nanti suaminya marah. Bukan takut nanti dengan perintah Nabi, Nabi merasa menyesal. Kenapa perintahnya ini bikin anaknya keduanya meninggal? Dia nggak mau bikin sedih hati Nabi. Jangan Bang, tuh anak kita lihatin, buka pintunya. Tuh anak kita tutupan selimut sampai sakit pula sih nggak gerak-gerak Bang. Allah. Gimana mau gerak orang meninggal tuh? Coba Bang abang lihat. Iya. Ya udah tutup lagi. Datang lagi ke Nabi. Mana anak engkau ya Abdullah? Ya Rasulullah, anak saya tidurnya pulas benar, nggak gerak-gerak ya Rasulullah. Abdullah, kalau kau tidak bawa kedua anakmu hadapanku, makan bersamaku, aku akan balik dan aku tidak akan makan makanan ini. Kaget Abdullah, lu sedikit, jangan ya Rasulullah, aku akan bangunin. Istriku Rasulullah mau balik, Rasulullah gak akan makan masakanmu kalau kedua anak kita gak datang. Baru nangis. Nangisnya bukan karena anaknya mati, nangisnya bukan karena kedua-duanya telah tiada, tapi nangisnya karena Rasulullah tidak mau makan. Hebatnya karena Rasulullah tidak mau makan. Akhirnya saudara nangis, si istrinya meluk. Kenapa kata suami? Bang, sebenarnya anak kita dua-duanya udah meninggal. Kaget, meninggal? Iya Bang, lihat. Yang satu nih adiknya dipotong sama abangnya. Yang satu lagi saking ketakutan sama saya masuk ke dalam api meninggal. Ya Allah. Tapi abang jangan bilang-bilang Rasulullah. Berarti abang makan. Iya. Nah, sedih. Rasulullah lihat. Abdullah, mana anakmu? Ya Rasul, kayaknya anak saya nggak bisa ikut makan ya Rasul. Kenapa ya Abdullah? Kedua anak saya udah meninggal ya Rasulullah. Adiknya dipotong sama abangnya masuk dalam api meninggal. Rasulullah tersenyum. Enggak. Ya Abdullah, anakmu ada lagi main di dalam kamarmu, lagi loncat-loncatan. Coba kamu ambil aja. Pas datang turun, dibuka tuh anak itu lagi sudah. Sallu ala Nabi
kedua anak ini yang tadinya sudah mati, Abdullah dan istrinya melihat anak itu sudah tidak bernyawa, dipotong sempoa, ini lehernya putus, yang satu angus kebakar. Tapi dengan mukjizat Rasulullah, dengan keagungan Allah, Allah berikan kedua-duanya bisa hidup kembali. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad, karena turutnya dengan perintah Nabi Muhammad. Siapapun umat yang turut dengan perintah Nabi Muhammad, yang mengutamakan perintah Nabi Muhammad, yang menanamkan rasa cintanya di dalam hati kepada Nabi Muhammad, mereka akan mendapatkan keuntungan, kemuliaan, keberkahan dunia wal akhirah. Lihat ini 3 keuntungan. 1, keuntungannya rumahnya menjadi besar, semua sahabat bisa masuk. 2, makanannya kagak habis-habis, makanannya terus tetap segitu, sehingga sahabat semua kenyang, bahkan bawa pulang, tetap makanannya tidak berubah. 3, anaknya yang meninggal, yang sudah meninggal, yang sudah mati, dipotong dan masuk ke api, hidup kembali dengan keberkahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat gak kita punya Nabi? Mau gak dapat berkahan begitu?